Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Ilmu Bayan wal Badi', Bapak Mamanzul Iman SAG MA, dan yang saya banggakan seluruh teman-temanku seperjuangan thalabul ilmi. Perkenalkan, nama saya Azril Muzaffar dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5 kelas B. NIM saya 2108102005 dalam mata kuliah Ilmu Bayan wal Badi'. Di sini akan menjelaskan tentang istiwaj, was-saja' wa anwa'uhum wa tahliluhum fin nususil arabiyyah. Al-istiwaj was-saja' wa anwa'uhu wa tahliluhu fin nususil arabiyyah. Yang pertama, istiwaj. Istiwaj adalah kemiripan dua lafaz yang saling berdampingan. Contohnya, manjadda wajada. Nah, barang siapa bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Nah, kata yang serupa ini adalah lafaz jadda, bersungguh-sungguh, dan wajada, mendapatkan. Dalam pelafalannya sama dan datang secara berurutan. Contoh lain, man lajja walaja. Barang siapa meminta terus-menerus, maka masuklah ia. Seperti itu. Kemudian ada saja. Saja itu menurut bahasa bermakna bunyi atau indah, masdar dari kata saja. Sedangkan menurut istilah, saja itu kesamaan huruf akhir pada dua fasilah atau susunan kalimat. Yang dimaksud fasilah bisa bait, ayat, kalimat, atau penggalan kalimat. Sajak dapat membentuk bunyi dan nada huruf yang indah dan berirama. Nah, contohnya, lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah. Nah, di Al-Quran itu terdapat banyak saja, bahkan hampir semua ayat berupa saja. Nah, itu membuktikan kalau Al-Quran adalah karya sastra yang paling indah. Nah, arti dari ayat tadi, merasa senang karena usahanya, ayat 9. Dalam surga yang tinggi, ayat 10. Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna, ayat 11. Di dalamnya ada air mata yang mengalir. Di dalamnya ada mata air yang mengalir, ayat 12. Nah, saja ini contohnya lafaz jariyah, laghiyah, aliyah, rodiyah. Nah, itu saja. Kemudian ada macam-macam saja. Yang pertama ada matruf, sajak yang antara kedua fasilah itu berbeda dalam wazannya tetapi sama pada huruf akhirnya. Contohnya, malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Mengapa kamu tidak percaya atas kebesaran Allah, padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Quran surat Nuh ayat 13 sampai 14. Kata waqara beda wazan dengan kata atwara, yang mana waqara dengan harokat fathah, sedangkan atwara sukun. Namun keduanya sama dalam huruf akhirnya, yaitu ra. Contoh lain dalam Quran surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka lakukanlah sholat dan berkorbanlah karena Tuhanmu. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa yang menjadi sorotan sajak adalah huruf akhir, maka ayat di Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 itu bersajak karena sama-sama berakhir dengan huruf ro dari lafaz Al-Kautsar, Wanhar, Al-Abtar. Nah, sajak ini disebut dengan sajak mutorof. Nah, karena posisinya masing-masing ada di ujung fasilah. Itu yang pertama mutorof. Yang kedua murassaq. Ada sajak murassaq. Nah, yaitu sajak yang salah satu rangkaian lafaznya, baik seluruhnya maupun sebagian besarnya, semisal bandingannya dalam rangkaian lafaz yang lain, baik dalam wazan maupun akhirnya. Contohnya ada syair karya Al-Hariri, huwa yatba'ul asja'a bi jawahiri lafzihi wa yaqra'ul asma'a bi zawahiri wa'zihi. Dia mencetak sajak-sajak dengan mutiara-mutiara lafaznya dan mengetuk pendengaran-pendengaran dengan larangan-larangan bimbingannya. Nah, contoh sajaknya itu lafaz yatba'u dan kata yaqra'u. Nah, kata al-asja' dan lafaz lafzuhu, kata bijawahir dan bizawajir, kata wa'zihi dan asma dan al-asma. Nah, sajak itu dinamakan sajak murassaq. Nah, kenapa? Karena sajak itu seluruh rangkaian lafaznya semisal bandingannya dalam rangkaian lafaz yang lain, baik dalam wazan maupun akhirnya. Jadi sebanding ya rangkaian lafaznya dengan lafaz yang lain, baik dalam wazan maupun huruf maupun akhirannya. Kemudian ada mutawazi, yaitu sajak yang persesuaiannya hanya pada dua kata akhir saja. Contohnya fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Al-Ghasyiyah ayat 13 dan 14. Nah, qarinahnya yaitu sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Sururum marfu'ah dan wa akwabum mawdu'ah. Sururun adalah setengah dari qarinah pertama yang dibandingkan dengan kata akwabun. Qarinah kedua, sajak itu termasuk sajak mutawazi karena kedua kata itu di samping huruf akhirnya sama, formulasinya juga sama, yakni kedua kata itu berformulasi maf'ulun. Nah, jadi marfu'atun sama sururun marfu'atun dan waqwabu mawdu'atun sama-sama marfu'ah, sama mawdu'ah itu maf'ulun, sama-sama. Nah, jadi masuk ke dalam sajak mutawazi karena itu di samping huruf akhirnya sama, juga formulasinya sama, wazannya maf'ulun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.